Assalamualaikum Pak Fikri, selamat siang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Pak? Sehat. Bu Ika sehat? Alhamdulillah. Yeah. Pak Fikri sebelumnya terima kasih banyak sudah berkenan meluangkan waktunya. Jadi di sini sebenarnya saya minta tolong Pak gitu. Yeah. Ini adalah rangkaian dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 10. Yeah. Saya ada tugas untuk supervisi akademik berbasis coaching dengan rekan sejawat gitu. Nah nanti yang akan kita lakukan itu ada 3 hal. Kita akan ada percakapan pra-observasi dulu. Kemudian terima kasih banyak juga nanti sudah diizinkan untuk masuk kelas untuk supervisinya. Kemudian setelah itu nanti kita ada percakapan lagi di pasca observasi. Setelah masuk kelas berarti ya? Betul. Ini nanti kelas kita yang di hari Kamis ini berarti ya Pak, di jam keempat 12.01. Oke, Pak, sebelum kita nanti ke kelas, kita lihat bagaimana proses pembelajarannya. Boleh tahu tujuan pembelajaran untuk hari ini apa Pak? Jadi memang untuk minggu ini kan materinya tentang pengaplikasian ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Bulan ngajar bahasa Indonesia Bu. Jadi memang itu di awal pembelajaran pun di awal semester kan masih awal semester ya, itu yang perlu ditekankan. Adapun nanti di pertemuan di kelas itu ada 3 tujuan pembelajaran sebenarnya. Yang pertama di sini peserta didik mampu memahami ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, itu yang tahap awal. Jadi bagaimana pemahaman mereka nanti yang akan digali. Terus yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi gitu. Jadi mana penggunaan ejaan yang benar dan yang salah gitu. Jadi nanti akan saya berikan stimulus berupa pernyataan yang dimana nanti peserta didik itu akan mengidentifikasi mana ejaan yang sekiranya dalam kalimat itu ejaan yang benar dan yang ada yang salah juga. Nanti dikasih awal mungkin saya akan melaksanakan pretest kali ya gitu. Lalu yang tujuan terakhir di pertemuan nanti di 12.111 adalah menganalisis gitu. Jadi tahap akhir dari dari kegiatan itu menganalisis penggunaan dalam kalimat tersebut terkait ejaan bahasa Indonesianya. Kayak gitu. Jadi ada 3. Oke, tujuannya ada 3 berarti ya Pak. Berarti nanti ada 3 jam pelajaran ya Pak ya? Ada 3 jam. Berarti kalau dengan tujuan 3 hal tadi untuk area pengembangan yang ingin dicapai yang mana berarti Pak? Yang paling terakhir mungkin ya, area analisis. Sebenarnya mengidentifikasi juga itu udah salah satu area pengembangan juga, karena kan di situ pasti secara tidak langsung ketika menjawab benar salah, anak peserta didik kan akan melihat bagaimana penggunaan ejaannya gitu kan, apakah ada yang salah. Dilihat dari ejaan itu kan banyak ya Bu, ada tanda baca, ada huruf kapital gitu. Nah itu nanti secara tidak langsung sih mereka udah melaksanakan peserta didik itu udah melaksanakan analisis gitu secara implisitnya di situ. Terus nanti strategi yang digunakan Pak Fikri apa nih? Ya, yang pertama saya akan memberikan untuk contoh-contoh kalimat ya, pemberian contoh kalimat yang tadi yang saya bilang, saya rumuskan di situ ada kalimat yang penggunaannya salah, ada yang benar gitu. Tentunya pemberian kalimat tersebut berkaitan erat dengan bagaimana pengaplikasian ejaan bahasa Indonesianya gitu. Yang pertama itu. Lalu yang kedua nanti akan saya berikan stimulus lagi terkait dengan keaktifan peserta didik untuk menganalisis. Jadi bukan hanya sekedar menjawab saja, tapi saya ingin, karena bahasa Indonesia kan harus ada keterampilan berbicara juga ya Bu ya. Jadi nanti saya meminta anak untuk menganalisis kalimat itu dengan cara lisan gitu. Kira-kira mereka bisa menemukan kesalahan-kesalahan apa saja yang ada di ejaannya, seperti itu. Oke, berarti sudah ada diferensiasi prosesnya juga nanti ya. Terus juga nanti secara lisan ya, ataupun kalau misalnya anak-anak nggak bisa secara lisannya, mungkin saya juga akan memberikan kesempatan kepada mereka yang secara tulis gitu, secara dinarasikan gitu. Kan ada juga anak yang berbicaranya masih itu ya, tapi saya juga memberikan kelebihan di tulisan. Ada juga yang tulisannya bagus gitu, secara rangkaian narasi gitu. Oke, berarti ada diferensi produk juga. Iya, di situ nanti, insya Allah. Oke, kalau untuk asesmennya nanti? Asesmennya nanti bentuk masih berupa itu aja, berupa formatif proses ya. Iya, proses gitu aja. Oke. Terima kasih. Nanti kita akan lihat di proses pembelajarannya di kelas ya Pak. Nanti setelah dari kelas mungkin kita bisa berbincang lagi terkait dengan capaian yang sudah kita lakukan. Oke, terima kasih Pak Fikri. Sampai ketemu di kelas nanti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Jadi semuanya sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya saya akan mempresentasikan ya kehadiran kalian di hari ini. Nanti kalau yang saya sebutkan namanya tolong bilang hadir ya. Angela, Hadir. Anggunia, Hadir Pak. Anendita, Hadir Pak. Ardia, Hadir Pak. Arzu, Hadir Pak. Azahra, Hadir Pak. Damar, Hadir Pak. Danisa, Hadir Pak. Esther, Hadir Pak. Fatih, Hadir Pak. Gadis, Hadir Pak. Ana, Hadir Pak. Helen, Hadir Pak. Ibu Sri Agung, Hadir Pak. Irdina, Hadir Pak. Kaila, Hadir Pak. Kaira, Hadir Pak. Kesia, Hadir. Maria, Maulana, Muhammad Dafa, Hadir Pak. Irfan, Hadir Pak. Muhammad Hairul, Hadir Pak. Rizky, Hadir Pak. Naifa, Hadir Pak. Nashwa, Hadir Pak. Nataya, Hadir Pak. Naura, Hadir Pak. Nur Fatia, Hadir Pak. Revaldi, Hadir Pak. Regina, Hadir. Revina, Hadir. Rifki, Hadir Pak. Rizka, Hadir. Sarah, Hadir. Tasya. Hadir. Ya, hadir semua ya hari ini ya. Alhamdulillah. Semangat belajar bahasa Indonesia ya. Semangat banget. Baik, untuk pertemuan hari ini ya, kita masuk ke dalam sub materi mengenai ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Adapun di sini nanti ada beberapa hal ataupun tujuan pembelajaran yang akan kalian capai di pertemuan hari ini mengenai pemahaman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, yang pertama di sini nanti ya kalian bisa memahami penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan itu yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama. Lalu yang kedua, kalian bisa mengklasifikasikan mana penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan nanti akan dilakukan ada pretest gitu ya, pretest mengenai benar atau salah gitu mengenai ini. Lalu yang tujuan pembelajaran yang terakhir itu adalah menganalisis ya, menganalisis bagaimana penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dari sebuah kalimat yang nantinya akan diberikan melalui pretest itu. Jadi ini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh kalian, yang mana nanti kita akan berdiskusi di situ ya mengenai ketiga tujuan pembelajaran ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, saya ingin tahu ya pemahaman awal kalian. Ya, saya ingin mendiagnosis bagaimana pemahaman kalian, pemahaman awal gitu ya, kalian mengenai ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dan saya yakin di kelas 10-11 kan kalian sudah belajar juga ya bahasa Indonesia, yang dimana materinya itu pasti berkelanjutan gitu. Nah, ini di materi ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ini ingin melihat sejauh mana pemahaman awal kalian mengenai materi. Nah, nanti ada kalian akan bergabung ke Kahoot ya. Di situ nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya lihat hasilnya dari beberapa kalimat, contoh kalimat nanti akan memilih benar atau salah aja.
silakan bergabung ke Kahoot ya. Digunakan handphonenya. Nanti ada 10 kalimat yang di dalamnya itu bisa saja benar atau salah kalimatnya dilihat dari pemahaman awal kalian mengenai ejaan. Boleh di scan barcode-nya, silakan. Kalau nggak pakai, kalau terlalu jauh pakai pin aja boleh 335 166. Nanti di sini saya akan bisa melihat bagaimana pemahaman awal kalian mengenai ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ini. Ditulis nama ya, nama depan, kalau nama lengkap juga boleh. Nama depan, kalau nama lengkap. Udah? Baru berapa peserta tuh di situ? Ada 29 ya? 29 peserta. 30 kurang 6 lagi. Lima orang lagi. Silakan bergabung. Udah bergabung barisan ini, bergabung semua? Udah. Karakternya boleh pilih yang lucu dulu. Kahoot. Satu lagi, 35, satu lagi. Bertanduk. Satu lagi siapa? Nah, baik, ini dicoba kalian di tahap awal ini. Saya ingin mendiagnosis pemahaman kalian, pemahaman awal kalian mengenai ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan sebelum kita bahas secara lebih lanjut, ya. Sini dari sini, soalnya dari sini. Pinter-pinter 12A11 ya. Berikutnya, siapa yang tercepat dan tertepat ya? Tercepat dan tertepat. Ya itu soalnya di depan. Saya sudah membaca buku Sarasan Karangan Abdul Muiz. Ini saya beri waktu 1 menit. Kira-kira benar atau salah ya dari segi ejaannya?
Kira-kira benar atau salah nih kalimat ini? Salah. Coba kita lihat ya. Anggunia mana Anggunia? Ayo ingat masih ada 8 pertanyaan lagi. Bisa nih. Ayo. Ganti bisa kalau Tulisan ejanya benar sih. Angga Kusnadi pakai menarik SI. Masih memimpin Anggunia. Berikutnya. Percepat dan tercepat ya. Analisis coba. Walaupun simpel kalimatnya coba dilihat dari penggunaan ejaannya, entah itu dari penggunaan disebut kapital ya. Keluarga itu ber-KTP Bekasi. Satu lagi yang belum jawab. Berikutnya. Gak goyang sama sekali nih Bimo. Dia menyebarluaskan berita tidak benar. Kira-kira hal yang mana yang ini dari segi penggunaan susunannya benar ya? Oh benar, menyebar bukan menyerbar. Tapi hanya posisi itunya aja, di spasi atau tidak gitu. bener nggak sih? Satu lagi, Pressure sih. Satu dua, kasihan banget siapa itu? berikutnya. Harus mampunya itu spasi ya, spasi. Jangan terfokus ke situ. Harus. Bagaimana bu?
B. B-nya gede, berarti salah itu. Oh, bener. Nggak tahu kan? Sudah. Alvin mana? Hairul. Satu lagi ya, satu pertanyaan lagi. Ayo, enam lagi. Oke, baik. Perhatian lagi. Baik, dari beberapa hasil pretest ya yang sudah dilakukan, ada beberapa yang masih memang terkendala dengan terkhusus tadi yang penggunaan huruf kapital mengenai jenis ya. Jadi ada beberapa penggunaan yang termasuk jenis itu ada yang di huruf kecil atau huruf besar. Tadi seperti batik Cirebon ya. Lalu ada lagi jeruk Bali. Nah itu masih ada yang beberapa yang keliru di situ. Ada penggunaan tanda baca dalam gelar ya tadi di awal pertanyaan pertama. Dan beberapa yang di pertanyaan berikutnya mengenai penggunaan gelar juga mengenai tanda baca. Nah untuk itu oleh karena itu di sini saya sudah menyediakan sumber belajar yang akan bisa kalian diskusikan. Itu saya mendapatkannya juga dari Badan Bahasa yang memang meluncurkan pemahaman ataupun pembahasan mengenai bagaimana penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, sudah saya bagikan link tersebut di grup WhatsApp kelas 12 silakan coba dibuka. Ada apa saja di situ yang dibahas tentunya. Di situ bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah diberikan di awal pembelajaran kita tadi ya. Nah, ini adalah salah satu sumber belajar yang bisa kalian gunakan untuk memahami bagaimana pemahaman kalian mengenai ejaan tadi. Terkhusus di sini yang pertama ya. Yang pertama ada penggunaan huruf ya, ada penulisan kata, terus lagi ada penggunaan tanda baca dan penulisan unsur serapan. Silakan coba
baca terlebih dahulu, kalian pahami ya, boleh berdiskusi juga dengan teman di sampingnya terkait penggunaan huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca. Baru nanti ketika ada hal yang kurang dipaham bisa bertanya ke saya, ataupun nanti kita berdiskusi setelah kalian baca sepintas lah ya mengenai, saya berikan kesempatan kalian untuk membaca dulu sepintas lah mengenai ejaan ini. Boleh saling bertanya, ataupun kalau ada yang mau ditanyakan angkat tangan aja ya. Baik, berdasarkan tadi ya hasil dari bacaan kalian, saya berikan kesempatan kalian untuk bisa memberikan pemahaman kepada teman-temannya mengenai ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Gitu. Dari laki-laki satu, perempuan satu. Siapa? Ya, Anggun dan Hairul. Silakan ke depan. Yang gede satu.
Saya boleh deh. Anggun. Jadi di sini ada dua hal yang mau dibahas ya. Yang pertama itu adalah menyukai. Menyukai ini tuh kata dasarnya adalah suka. Tapi kenapa dia jadi menyukai? Karena ini tuh pakai imbuhan yang namanya konflik. Konflik itu dia berarti diberi imbuhan di awal dan juga di akhir. Nah kan tadi ini menyukai, kata dasarnya itu kan suka. Berarti dia itu pakai imbuhan yang ketemu sama huruf kata SP. Di sini kan suka. Nah kalau misalnya dia ketemu kata SP itu, dia bakalan lebur S-nya. Jadi di sini karena dia lebur dan juga syaratnya itu adalah kalau misalnya kata SP dan setelah kata SP itu adalah huruf vokal. Di sini kan memenuhi syaratnya, dia sehabis S itu U itu kan huruf vokal. Jadi seperti yang aku bilang tadi, S itu lebur. Ini aku tambahin kan. Jadi struktur katanya jadi habis itu aku kasih sisipan yang ini baru Terima kasih. Berikutnya, Khairul kalimatnya gimana tuh, Rul? Terus apa yang mau dianalisis dari? Kemudian ini ada kalimat yang telah saya tulis, di mana kalimatnya itu siswa itu pemenang lomba menyanyi se-Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua ejaan yang disempurnakan, di mana di sini ada siswa yang menggunakan huruf kapital di awal kalimat. Itu wajib ya teman-teman. Terus kemudian selain itu juga di sini ada tanda hubung. Kenapa dia pakai tanda hubung? Karena setelah tambahan se ini, si Indonesia ini harus i-nya itu dalam bentuk kapital. Jadi sesuatu yang ingin ditambahkan sisipan gitu dan dia depannya harus kapital, dia harus ditambahkan juga kata hubungnya. Terus jangan lupa juga di sini pakai titik setelah kalimat tersebut selesai untuk menjelaskan ke kalimat selanjutnya. Iya, terima kasih. Tepuk tangan lagi. Terima kasih, Rio. Baik, tadi sudah berdasarkan hasil bacaannya ya. Ternyata memang di sini yang dijelaskan oleh Anggun ada jenis ya. Jenis yang pertama, ketika dalam bentuk berupa jenis makanan, maka penggunaan huruf kapitalnya tidak digunakan gitu kan ya. Seperti di sini jeruk Bali. Di sini bukan berarti jeruk yang berasal dari Bali, bukan, melainkan jenis buah gitu ya. Begitu. Lalu kenapa batik Cirebon tadi C-nya kapital? Tadi benar yang dijelaskan oleh Anggun ya, sudah sangat tepat gitu ya. Bahwa ketika di sini adalah bukan berupa jenis batik, melainkan batik yang berasal dari kota Cirebon, makanya dikapitalkan. Itulah perbedaan yang sudah dijelaskan oleh Anggun tadi ya mengenai penggunaan huruf kapital, yang dimana penggunaan huruf kapital itu ada juga dalam syarat dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, yaitu di sini nih ya, F ya. Lalu tadi yang dijelaskan oleh Khairul, siswa itu pemenang lomba menyanyi se-Indonesia, yang dititik fokuskan dalam penjelasan si Khairul tadi apa? Mengenai se-Indonesia, ini apa tadi sebutnya? Tanda hubung yang mau dijelaskan, bahwa ketika ada nama tempat yang di dalam kalimat tersebut dan ada kata se-nya, itu bisa ditambahkan ataupun dihubungkan dengan tanda hubung tadi yang dijelaskan oleh si Khairul itu.
Lalu jangan lupa juga tadi Khairul juga menjelaskan bahwa ketika di awal kalimat itu harus menggunakan huruf kapital nih. Ya, dan diakhiri dengan huruf titik. Ini juga sama, ada titik juga. Begitu, tepuk tangan lagi kepada Khairul dan Anggun dan semuanya. Baik, untuk kegiatan di berikutnya ya, silakan kalian buat beberapa kalimat ya, yang dimana kalimatnya itu dijelaskan analisisnya ya. Di sini saya bebaskan kalian untuk senyaman mungkin gitu ya, untuk bentuk pengemasan tugasnya mau seperti apa. Boleh dalam bentuk tulisan, berarti menjelaskan proses kalimat itu dalam bentuk tulisan ya, diceritakan pembentukannya apa yang salah gitu ya. Terus yang kedua boleh dalam bentuk tulisan tadi seperti Anggun dan Khairul gitu. Dan silakan kalian buat beberapa kalimat Pak ya. 5 kalimat ya, yang dimana 5 kalimat ini mengandung unsur ejaan yang disempurnakan tadi. Pengemasannya boleh dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk tulis. Kalau misalkan lebih nyaman ataupun lebih enak menggunakan penjelasan lisan, silakan. Ataupun bagi kalian yang lebih suka menulis, penjelasannya dalam bentuk narasi, silakan saja boleh. Gitu. Ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas lagi, melanjutkan materi ini, gitu ya. Akan ada presentasi berarti ya, boleh secara lisan ataupun nanti saya baca hasil bacaan itu, berarti dijelaskan dalam bentuk narasi. Jadi saya bebaskan boleh dalam bentuk tulisan, alasan penjelasannya ataupun dalam bentuk tulisan, begitu ya. Berarti kesimpulannya bisa ada yang menjelaskan mengenai hari ini, menjelaskan tentang kita membahas tentang apa saja. Helen coba. Iya, kesimpulan hari ini. Kita membahas tentang ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, dan bagian-bagian itu ada banyak. Dan tadi itu yang sempat aku ingat, apalagi dari soal-soal kamus itu tentang penggunaan tanda hubung yang memisahkan sebuah kalimat. Kalau misalnya ada yang jadi satu kata tapi unsurnya berbeda, misalnya kayak huruf kapital ketemu sama non kapital, itu kan unsurnya berbeda, jadi harus pakai tanda hubung. Terus kalau misalnya ada huruf sama angka, itu juga harus pakai tanda hubung karena unsurnya berbeda. Terus habis itu penggunaan huruf kapital juga, dia tuh tidak boleh meskipun kayak misalnya jeruk bali itu ada kata balinya, itu kan menunjuk ke nama suatu pulau, tapi dia kalau misalnya digabung sama jeruk itu nama jenis, jadi tidak boleh pakai huruf kapital. Berbeda sama tadi Cirebon yang menunjukkan itu nama asal suatu batik tersebut. Terus juga ada penggunaan tanda koma dalam gelar, itu juga penting digunakan. Ya, sudah lengkap juga pembahasan ataupun kesimpulan dari yang tadi ya. Itulah yang kita pelajari hari ini. Tentunya nanti kita bisa teruskan pembelajaran ini dengan materi yang belum selesai ini di pertemuan berikutnya dengan cara nanti saya lihat hasil analisis kalian. Boleh dalam bentuk tulisan ya, boleh dalam bentuk tulisan gitu. Kalau dalam bentuk tulisan berarti nanti ada beberapa yang presentasi di depan. Kalau dalam bentuk tulis nanti saya baca hasil dari analisis kalian berupa narasi, berarti itu ya alasannya. Jadi kalian buat kalimat dulu ya, memproduksi kalimat lalu dianalisis, boleh dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk tulis. Seperti itu ya untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri ya, semoga apa yang kalian pelajari bisa bermanfaat untuk terkhusus mata pelajaran bahasa Indonesia-nya. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Fikri. Waalaikumsalam Dika. Kita ketemu lagi ya Pak untuk membahas yang kemarin sudah kita lakukan gitu. Alhamdulillah kemarin KBM-nya sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi sudah diberikan kesempatan untuk mengobservasi pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Fikri kelas 12A11 ya. Betul, 12A11. Iya, saya sudah membuat beberapa catatan kemarin Pak untuk pembelajaran saya juga. Kalau Pak Fikri sendiri gimana perasaannya setelah KBM-nya selesai Pak? Setelah di 12A11 ya, dibilang puas ya,
standar puasnya berbeda kan ya. Puas tapi masih ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki sepertinya dari personal saya gitu terkait pembelajaran kemarin. Oke, kita refleksi dulu berarti dari yang sudah dilakukan kemarin gitu, dari perencanaan yang sudah kita sama-sama bahas waktu pra-observasi gitu, sama yang sudah saya lihat dan kita lihat bersama juga gitu suasana kelas kemarin gitu. Kira-kira hal baik apa yang sudah berjalan gitu, kemudian apa yang masih perlu ditingkatkan? Perlu hal baik yang sudah terlaksana, alhamdulillah kemarin dalam proses pembelajaran anak-anak cukup aktif ya, walaupun ada beberapa dari peserta didik yang masih perlu ada pendekatan terkhusus gitu ya. Lalu itu tadi apa lagi pertanyaannya? Sampai yang perlu ditingkatkan udah itu tadi. Termasuk itu tadi. Saya kalau secara umum kemarin saya lihat sudah cukup bagus ya. Alhamdulillah. Waktu kita pra-observasi kan Bapak sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya apa, kemudian area pengembangannya apa, nanti strategi yang digunakan, kemudian asesmennya gitu kan. Sepanjang yang berlangsung sudah sesuai. Kemudian palingan ini sih kemarin itu ada beberapa anak yang tidak aktif gitu di kelas. Nah mungkin ada strategi untuk mengatasi itu supaya semuanya anak bisa aktif di kelas gitu gimana? Berbicara terkait strategi, memang untuk satu kelas itu kan berisikan 36 siswa ya kemarin ya di 12 satu dan alhamdulillah kemarin juga hadir semua kan. Nah, memang dalam proses pembelajaran itu hal yang memang menurut saya agak sulit gitu ya, yang saya rasakan selama proses pembelajaran. Pasti karena ada pengacak sinyal. Iya, pasti ada peserta didik yang sekiranya itu kurang aktif dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin strategi saya yang akan saya lakukan untuk pembelajaran berikutnya adalah mungkin saya akan mengetahui dulu terkait kemarin sudah ada asesmen ya, dan saya akan melakukan diagnostik terlebih dahulu hasil diagnostik kemarin. Ketika nanti saya sudah mengetahui hasilnya, dan pasti kan ada beberapa peserta didik juga yang mungkin kesulitan gitu kan. Treatmentnya sesuai dengan hasil asesmennya. Mungkin saya akan melakukan dari hasil diagnosis kemarin, saya akan melakukan pendekatan personal, menggali bagaimana metode ataupun strategi belajar siswa kan beda-beda ya. Nah itu yang perlu kita perhatikan juga gitu, biar mengefektifkan proses pembelajaran juga gitu. Ada yang audio visual, yang visual. Nah mungkin nanti di situ saya akan melaksanakan pendekatan personal ke peserta didik tersebut yang sekiranya masih belum maksimal. Ketika saya sudah mengetahui hal-hal yang sekiranya bisa menjadi permudah mereka untuk belajar, nah itu yang akan saya tekankan di situ, yang akan saya gali di situ. Iya, saya kalau kemarin sih sebenarnya sudah bagus ya. Di awal sudah ada pengarahan, kemudian penjelasan tentang bagaimana masing-masing harus bersikap ketika belajar. Ini kan sudah ada penerapan KSE juga gitu. Kalau saya lihat kemarin juga bahan ajarnya diberikan dalam berbagai macam bentuk, udah ada diferensiasi dari konten, prosesnya, ada anak yang maju, kemudian produknya juga. Mereka kemarin kalau tidak salah diminta untuk mengumpulkan tugas, tapi bentuknya bisa macam-macam gitu kan ya. Ya itu sudah dilakukan kan sudah kemarin ya. Kalau menurut Bapak sendiri kondisi ideal dari KBM itu seperti apa sih Pak? Kondisi ideal dari KBM yang pasti tadi dari keaktifan siswa peserta didiknya itu yang masih kendala tadi ya Bu ya, yang tadi di awal perbincangan kita. Wajar sih kalau setiap kelas ada pengacak sinyal itu pasti. Terus mungkin saya akan ideal juga adalah mungkin dari sayanya juga harus bisa memberikan metode yang baik, metode yang kaya gitu. Jadi beragam dan sekiranya dari metode itu bisa mencakup semua peserta didik yang beragam juga gitu. Nah itu yang proses itu mungkin idealnya seperti itu, harus menguasai metode. Lalu karena salah satu proses pembelajaran berhasil kan salah satunya itu juga, selain kita mempersiapkan konten-konten yang sekiranya bisa menarik mereka gitu. Terus hasil asesmennya yang memang perlu kita perhatikan juga gitu, bagaimana perkembangan, apakah memang ada progres atau tidak gitu di setiap pertemuan pembelajaran dengan saya. Oke, ini kan berarti kita sudah merefleksi juga yang kemarin sudah terjadi di kelas gitu.
dari strateginya sudah sesuai dengan yang direncanakan, kemudian kalau kondisi kelas kan pasti dinamis ya. Kemudian asesmennya juga sudah, diferensiasinya juga sudah ada kemarin dari konten, proses dan produknya. Perhatian Bapak juga sudah menyeluruh sih di kelas, kemarin ada beberapa anak yang butuh pertanyaan personal juga sudah didatangi gitu. Kalau secara umum sih bagus menurut saya. Paling dari nanti hasil asesmennya aja yang akan menunjukkan ketercapaian pemahaman mereka. Iya. Betul. Dari segi kognitifnya yang pasti kemarin kan yang perkembangan kognitifnya. Kalau rencana tindak lanjutnya apa Pak setelah nanti dapat hasil asesmennya dan setelah kita evaluasi proses pembelajarannya kemarin? Rencana tindak lanjutnya yang pasti hasil asesmen itu akan diperbaiki ya Bu ya, dengan cara pendekatan tadi ya. Lalu nah ini yang sebenarnya menjadi tantangan juga gitu kan, tadi yang di awal itu bahwa kita juga harus bisa memahami beberapa peserta didik yang beragam itu. Nah itu strateginya ya secara personal mau nggak mau gitu kan. Nah kita juga sebagai pendidik juga harus mampu menguasai itu kayak gitu sih. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Fikri. Semoga rencana-rencana ideal tadi bisa konsisten dilakukan, bisa sharing dengan teman-teman yang lain juga. Sama-sama. Nanti mungkin lain kali bisa saya sharing lagi juga, bisa saling berbagi metode mengajar ya. Boleh banget, itu yang diperlukan saya juga. Oke, terima kasih Pak Fikri. Ya, sama-sama Bu Ika. Ayo semua tergerak, bergerak, ini saatnya. Tergerak, bergerak, guru semua. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Lakukan perubahan untuk pendidikan. Perjuangan di atas kertas dan ujung pena, merubah peradaban.